Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alhamdulillah di pagi yang cerah ini pada hari Selasa, semoga naungan dan rahmat Allah, ridha Allah menyertai kita dalam beraktivitas di pagi hari. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mana datangnya dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini tentu kita banyak mengetahui, sering banyak dibaca orang, bukan hanya ketika dalam keadaan sendiri saja, tetapi juga dalam keadaan berjamaah ketika tahlil. Dan surat Al-Ikhlas ini adalah ciri khas orang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama karena banyak disebut di tahlilan. Baik, ada di antara sebab-sebab turunnya ayat Al-Ikhlas ini, ketika itu para kafir Quraisy bertanya kepada baginda agung Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau Nabi seketika itu ditanya oleh pemimpin Quraisy, di antaranya adalah Abu Sufyan dan Abu Jahal. Lalu beliau baginda Rasulullah mendawuhkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana para kafir Quraisy ini bertanya, ya Rasulullah, coba sif lana rabbuka, sifatilah Tuhanmu itu bagaimana. Tentu kita mengetahui bahwa kafir Quraisy pada zaman tersebut menyembah berhala, asnamun, beberapa berhala. Tetapi Nabi dengan sontak, dengan sangat tenangnya beliau menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian kafir Quraisy sekitarnya itu kaget. Hebat Tuhanmu berarti ya Rasulullah, hebat berarti Tuhan kalau begitu. Dia Maha Tunggal dan tidak beranak serta tidak diberanakkan. Itu diantara penyebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kemudian baik kita tinjau dari segi manfaat dan khasiatnya, bahwa surat Al-Ikhlas itu banyak. Di antaranya surat Al-Ikhlas itu ketika dibaca 10 kali saja, maka surat Al-Ikhlas itu akan menjadi sebuah bangunan di surga. Ini pernah sahabat bertanya, yaitu sahabat Umar, ketika bertanya kepada Rasulullah, fadailu keutamaannya surat Al-Ikhlas ya Rasulullah ketika dibaca 10 kali. Lalu Nabi menjawab, bunyalahu qasrun min jannah, Allah akan banallahu lahu qasrun min jannah, Allah akan membangunkan sebuah gedung istilahnya di surga bagi orang yang sering membaca 10 kali. Kemudian yang kedua diantaranya surat Al-Ikhlas itu adalah surat yaitu memperbanyak rezeki, taghfirur rezeki diantaranya. Ketika itu ada dari beberapa sahabat datang kepada Rasulullah, beliau sahabat ini matur dengan paceklik kesulitan rezeki yang ada di kehidupannya. Fasyaka rajul ilan nabi, istilahnya dengan kesulitan yang dihadapi hidupnya, maka Rasulullah memerintahkan agar membaca surat Al-Ikhlas. Saya menemukan di keterangannya Syekh Muhammad di kitab Abwaabul Faraj. Maka kemudian Nabi memesani orang ini agar supaya
membaca qul huwallahu ahad ketika masuk idza dakhalta manziluka, qul huwallahu ahad marratan wahidatan, satu kali. Nazalat nafat alail fakru, kamu tidak akan pernah terkena kefakiran, dan tetangga sekitarmu itu rezekimu akan melober ini membanjiri terhadap tetangga-tetangga yang lain. Berarti bukan hanya diri kita yang diberi rezeki, tapi kita membanjiri dengan sebab membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Ikhlas itu adalah salah satu Ismul A'dzam, nama-nama Allah yang agung. Di antaranya di sana ada Ahad dan Somad, Maha Esa dan Maha Mutlak Somad. Kemudian juga idkun minan nar, pembebas dari api neraka. Pembebas dari api neraka ini saya mendapatkan membaca di suatu kitab. Di sana diterangkan bahwa suatu ketika Nabi itu duduk berada di pintu Madinah. Ketika itu lewat sebuah jenazah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa jenazah tersebut? Oh, dia orang yang mana ketika hidupnya mempunyai banyak hutang, kemudian tidak sanggup membayarnya. Berapa hutangnya? 4.000 dirham. Kita bayangkan kalau 1 dirham itu sekarang mungkin nominalnya mungkin kisaran 50.000. Berarti 4.000 dirham itu berapa ratus atau berapa miliar. Lalu Allah mengutus kepada malaikat Jibril menyerupai manusia. Kemudian Jibril tersebut langsung melunasi hutang-hutang orang tersebut. Kemudian setelah itu malaikat Jibril ini mendatangi Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kum fasolli fa innahu maghfurun lahu. Ya Rasulullah, berdirilah dan sholatkanlah orang tersebut karena dia telah diampuni. Maka Rasulullah menjawab, min aina hadhil karamah, dari mana keramat itu? Disebabkan dia ketika hidupnya membaca setiap harinya 100 kali surat Al-Ikhlas, menjadi penyebab dia diampuni dosa-dosanya serta dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan syafaat dari surat Al-Ikhlas. Juga banyak cerita lagi. Ketika itu juga ada para sahabat ini ketika mengimami sholat, dia itu membaca surat Al-Ikhlas saja, baik rakaat pertama, kedua, dan seterusnya, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lalu ada beberapa sahabat yang matur kepada baginda Rasulullah. Kata para sahabat, ini orang kok bacanya surat Al-Ikhlas terus. Kemudian ada orang yang beranikan bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, saluhu, tanyakan kepada dia, kenapa dia kok membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian rajul tersebut menjawab, sahabat tersebut yang sering membaca surat Al-Ikhlas, dia menjawab, li'annahu sifatur rahman wa ta'dilul Qur'an wa thuluthul Qur'an. Dia langsung menjawab, karena dengan surat Al-Ikhlas itu saja kita mengetahui sifat-sifat Rahman, yang Maha Pengasih. Kemudian membandingi dengan sepertiga bacaan Al-Qur'an, karena di sana jelas sudah ada hukum Allah dan juga akhbar, istilahnya berita, kemudian tauhid, ketauhidan, keesaan kepada Allah. Nah, itu sekelumit dari kisah surat Al-Ikhlas. Mari kita bersama-sama mengamalkan, dan semoga kita diberikan keteguhan istiqomah serta keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dengan sebab kita mengamalkan surat Al-Ikhlas, dan rezeki kita semakin melober, banjir dengan barokah. Kiranya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.